Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang overload. Ya, jadi banyak banget kan dari kalian yang selalu nanya kapan overload. Gue nggak bahas overload tuh bukannya karena gue nggak mau bahas, tapi karena novelnya tuh emang jarang rilis. Ditambah lagi, setelah rilis, translate-nya tuh nggak secepat Classroom of the Elite. Makanya baru sekarang gue bisa bahas overload. Seperti yang kalian tahu, sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Overlord berdasarkan light novelnya. Di video ini gue bakal merangkum light novel Overlord volume 14. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 14. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Atau lebih tepatnya, video ini adalah lanjutan dari video volume 13. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Albedo saat ini sedang ada di lantai 9 Nazarik. Tepatnya ada di ruangan kerja yang baru. Seperti biasa, Albedo mengurusi semua keperluan diplomasi negara Ainz. Albedo juga mengurusi masalah internal dari negara. Albedo terus mikirin apa yang seharusnya dia lakuin demi masa depan Nazarik. Albedo juga mulai membuat rencana pribadinya. Demir selalu pergi ke negara yang jauh. Dan Demir saat ini memiliki kontrol penuh atas agen intelijen Nazarik. Hal itu membuat Albedo sangat kesal. Albedo ingin mengontrol agen intelijen supaya rencananya berjalan dengan lancar. Albedo juga nggak boleh membuat pergerakan yang mencurigakan, supaya Demir gak curiga dengan rencananya. Albedo juga harus mewaspadai gadis itu. Menurut Albedo, gadis itu harus lebih diwaspadai dibandingkan Demir. Oh ya, jadi kemungkinan gadis yang dimaksud Albedo adalah Renner. Albedo masih terus membaca dokumen-dokumen negara. Albedo membaca dokumen yang sangat mencurigakan. Albedo curiga kalau gadis itu kemungkinan akan berkhianat. Tapi dia masih belum bisa memahami gerakan gadis itu. Albedo kekurangan kecerdasan untuk memahami pergerakan gadis itu. Albedo pun mutusin untuk ngadain pertemuan dengan Demir demi membahas masalah gadis itu. Di Kingdom, tepatnya negara Riestes, Pangeran Zanak membaca dokumen-dokumen negara dan dia menjadi sangat pucat ketika membacanya. Sejak kekalahan dari negara Ainz, banyak kerugian yang diterima oleh Kingdom. Zanak bertanya kepada Renner tentang menyelesaikan masalah negara yang telah kehilangan 4% kekuatan pria muda dan kuat. Renner bilang kalau masalah itu dia sendiri nggak tahu cara nyelesainnya. Renner bilang kalau masalah kekuatan negara, hal itu hanya butuh waktu sampai muncul generasi selanjutnya. Zanak bilang kalau kekuatan lemah, maka rakyat akan kelaparan. Saat ini, Erantel telah direbut oleh Ainz. Erantel adalah wilayah penghasil gandum yang sangat penting bagi Kingdom. Dengan kehilangan Erantel, maka harga gandum akan sangat tinggi. Sehingga rakyat miskin gak bakal sanggup dalam membeli gandum. Kehilangan 4% kekuatan pria muda dan kuat membuat Kingdom gak bisa mengatasi masalah gandum dengan sangat cepat. Belum lagi ketika musim dingin, stok gandum negara akan habis. Dan itu akan membuat harga naik tinggi. Renner bilang kalau cuaca bisa dikendalikan oleh para druid. Tapi masalahnya, orang-orang Kingdom sangat meremehkan kekuatan sihir. Sehingga mereka kekurangan penyihir yang hebat. Zanak sebenarnya udah dari dulu ingin mengembangkan sihir di Kingdom. Tapi para bangsawan bodoh selalu nganggap kalau sihir sangat gak berguna. Dan sekarang akhirnya Zanak kesulitan karena kekurangan penyihir. Zanak dan Renner masih berdiskusi. Zanak menganggap ternyata Renner hanya pintar dalam beberapa bidang. Ada bidang yang gak bisa dikuasain sama Renner. Zanak bilang kalau kekuatan druid gak bakal bisa mengatasi musim dingin yang ada di Kingdom. Renner bilang kalau Kingdom harusnya gak usah khawatir dengan gandum. Alasannya
karena ada gandum pemberian dari negara Ainz. Jadi negara Ainz udah membuat gudang gandum di Kingdom. Zanak bilang kalau dia masih ragu dengan gandum dari negara Ainz. Dia takut kalau dia makan gandum itu, maka rakyatnya akan jadi undead. Oh ya, gandum Ainz yang ada di gudang Kingdom juga sekarang bakal diekspor ke Holy Kingdom bagian utara. Orang-orang yang membawa gandum, mereka semua membawa bendera dari negara Ainz. Karena Kingdom membiarkan negara lain mengibarkan bendera lain di negaranya, hal itu membuktikan bahwa Kingdom lemah terhadap negara Ainz. Walaupun Kingdom kesal, tapi karena Ainz mengatasnamakan bantuan kemanusiaan untuk Holy Kingdom, maka Kingdom pun hanya bisa menerimanya. Kalau Kingdom menolak, maka reputasi Kingdom di mata dunia akan semakin memburuk. Banyak masalah yang harus segera diselesaikan oleh Zanak. Zanak juga masih mikirin kondisi Holy Kingdom yang sedang perang saudara. Bahkan ada rumor bahwa paladin perempuan yang sangat kuat telah tewas dalam peperangan. Karena Holy Kingdom Utara beraliansi dengan negara Ainz, maka Zanak berpikir untuk segera menghubungi Holy Kingdom bagian selatan. Zanak saat ini sedang merencanakan sesuatu. Zanak tahu alasan kenapa Holy Kingdom masih terpecah. Salah satunya itu semua karena di utara ada agama baru. Agama itu mengajarkan bahwa kelemahan adalah sebuah dosa. Semua orang harus berjuang agar tidak lemah. Agama itu dibawa oleh seseorang yang selalu memakai topeng. Agama itu diterima oleh rakyat bagian utara, tapi ditolak oleh selatan karena selatan masih setia dengan agama yang mereka anut. Zanak curiga kalau orang yang membawa agama baru adalah antek-antek dari negara Ainz. Zanak pun berencana membuat aliansi dengan selatan. Rainer bilang kalau rencana Zanak terlalu berbahaya. Rainer menyarankan lebih baik Kingdom jadi negara bawahan dari negara Ainz. Zanak bilang kalau jadi negara bawahan maka akan ada perang saudara. Zanak gak mau hal itu terjadi. Di Kingdom banyak bangsawan yang membuat banyak faksi, dan hal itu akan membuat perang saudara. Kingdom berbeda dengan Empire. Di Empire, para oposisi udah dimusnahin sama pangeran. Sedangkan di Kingdom masih banyak oposisi. Zanak masih terus mikirin rencana yang dia lakuin. Rainer jelasin kalau Kingdom akan cepat untuk bangkit jika menjadi negara bawahan dari negara Ainz. Kingdom bisa manfaatin undead untuk dipekerjakan di pertanian ataupun sektor lain. Para undead gak bakal kena lelah. Zanak masih gak setuju dengan rencana Rainer. Rainer bilang kalau perdagangan juga akan jauh lebih maju jika manfaatin undead. Negara Ainz, Empire, dan negara Dwarf mereka udah saling bekerja sama untuk kemajuan. Sedangkan Kingdom hanya diam di tempat. Oh ya, Kingdom juga udah menjalin kerjasama dengan negara Aglan. Udah mulai ada negara-negara yang membentuk aliansi demi mengatasi kehadiran dari negara Ainz. Rainer mendesak Zanak untuk segera menjadi raja yang baru. Zanak bilang kalau mereka harus bersabar. Zanak dan Rainer pun mengobrol tentang panti asuhan yang dibuat oleh Rainer. Jadi ada sekitar 50 orang yang diasuh oleh Rainer. Rainer gak mau menerima bantuan dari siapapun. Alasannya karena anak-anak di panti asuhan akan dia latih, dan mereka akan menjadi penjaga kuat yang akan jaga Rainer. Gak lama datang seorang bangsawan memberikan kertas laporan. Zanak dan Rainer terkejut dengan isi laporannya. Di sebuah bar, di sana Philip sedang minum bir. Philip kesal karena namanya sampai saat ini belum menjadi besar. Produksi gandum yang dia buat gak berjalan dengan lancar. Philip curiga kalau rakyatnya sengaja menurunkan produktivitas supaya nama Philip jadi meredup. Bagi Philip, orang-orang cuma iri dengan bakat dan kemampuan yang dia miliki. Makanya orang-orang gak mau membantu dia dalam membuat namanya jadi besar. Philip ingin cepat-cepat membalas budi kepada Hilma.
karena Hilma telah banyak membantunya. Bahkan sekarang, Philip ada di suatu faksi yang kebanyakan dari anggota faksi mulai mendukung Philip. Philip sangat jengkel karena orang-orang bodoh gak mendukung rencananya. Gak lama, datang dua bangsawan dan mereka pun saling berkenalan. Philip dan dua bangsawan saling mengobrol sambil minum bir. Mereka curhat tentang kondisi wilayah mereka. Dua bangsawan bilang kalau negara Ainz punya gudang gandum di Kingdom, dan gandum itu dijual di Kingdom dengan harga murah. Philip kaget karena dia nyangkanya ada pedagang yang mengimpor gandum dari negara Ainz. Tapi ternyata pedagang hanya menyewakan gudang kepada negara Ainz. Bangsawan lain bilang bahwa pasca penyerangan Jaldabaoth banyak gudang yang kosong. Makanya pedagang mau menyewakan gudang kepada negara Ainz. Selain itu, membeli gandum dari negara Ainz harganya jauh lebih murah dibandingkan beli di Kingdom. Philip dan dua bangsawan masih mengobrol. Bangsawan lain juga bilang bahwa gudang penyimpanan gandum negara Ainz, di gudang itu terdapat sihir yang membuat makanan jadi nggak busuk. Philip heran karena produksi negara Ainz sangat banyak, padahal negara Ainz cuma negara satu kota. Bangsawan lain bilang bahwa negara Ainz punya undead yang bisa bekerja tanpa batas. Philip pun berpikir dan dia berencana untuk menghilangkan gandum milik negara Ainz. Dengan hilangnya gandum milik negara Ainz, maka harga gandum di Kingdom akan jadi naik, dan tentunya mereka akan untung besar. Philip merencanakan untuk mencuri gandum dari negara Ainz. Dengan mencuri gandum dan menimbunnya, maka dia akan dapat untung besar, dan dia juga bisa menjual gandum yang telah dia curi. Philip pun ngajak dua bangsawan lain untuk ikut rencananya. Gak lama, kedua bangsawan pun berpisah dengan Philip. Oh ya, kedua bangsawan itu namanya adalah Wayne dan Igor. Kedua bangsawan mengobrol lagi ketika mereka berpisah dengan Philip. Rencana yang dijelasin Philip adalah rencana yang sangat mengerikan. Tapi bagi mereka, Philip adalah orang bodoh yang bisa dimanipulasi. Mereka berdua menganggap kalau Philip lebih dari orang bodoh. Menyerang dan mencuri gandum milik negara Ainz, hal itu tentunya bisa memecah perang antara Kingdom dan negara Ainz. Mereka tahu kalau Philip akan menjadikan mereka berdua sebagai kambing hitam. Mereka berdua pun membuat rencana supaya keterlibatan mereka tidak terdeteksi. Jadi setelah para bandit mencuri gandum, maka mereka berdua akan membunuh para bandit agar mereka berdua tidak terbukti terlibat. Walaupun mereka berdua mendengar rumor bahwa di negara Ainz ada orang yang bisa bangkit dari kematian, tapi mereka semua nggak percaya dengan rumor itu, dan mereka tetap akan menjalankan rencana mereka. Mereka juga buat rencana untuk menguntungkan mereka. Mereka berdua juga bodoh karena nganggap kalau negara Ainz hanya negara satu kota, dan mereka yakin kalau negara Ainz gak mungkin bisa menguasai Kingdom secara penuh. Philip dan 50 orang lainnya udah bersiap untuk mencegat kereta yang berasal dari negara Ainz. Mereka siap menyergap dan mencuri gandum yang ada. Sebenarnya Philip udah mengajak banyak rakyatnya, tapi banyak rakyat yang gak mau, dan akhirnya dia cuma bisa ngumpulin 50 orang. Philip kesal karena rakyatnya sangat bodoh dan gak mendukung rencana jeniusnya. Prajurit yang ada sebenarnya masih ragu dengan rencana Philip, tapi Philip bilang kalau semuanya bakal aman. Semua yang mereka lakuin adalah menyelamatkan negara. Philip melihat Wayne dan Igor. Philip pun mendekati mereka. Wayne dan Igor kagum dengan armor yang dipakai sama Philip. Philip melihat pakaian temannya terlihat sangat buruk. Philip beruntung karena dia punya Hilma yang selalu mensupport keuangannya. Mereka semua membahas strategi tentang penyerangan. Pasukan Wayne dan Igor sangat banyak, tentunya lebih banyak dari Philip.
Total sekarang ada sekitar 200 pasukan. Di sisi lain, Christopher yang merupakan salah satu bawahan Eichwinger, dia mendapat tugas untuk mengawal gandum yang dimiliki oleh negara Ainz. Di dalam kereta juga ada orang kuat dari divisi tentara bayaran. Chris dapat informasi tentang banyak orang yang sedang berkumpul dan kemungkinan mereka akan menyerang kereta. Chris heran saat tahu kalau ada orang bodoh yang mau menyerang kereta mereka. Padahal di kereta mereka ada bendera dari negara Ainz. Chris yakin kalau mereka adalah penduduk desa. Chris yakin karena menurut Chris gak bakal ada tentara bayaran ataupun bangsawan kuat yang berani mengganggu negara Ainz. Hanya orang bodoh yang berani ganggu negara Ainz. Chris mutusin untuk terus maju. Ketika di perjalanan, akhirnya Chris dapat konfirmasi bahwa yang akan menyerang adalah penduduk desa. Mereka membawa cangkul dan peralatan pertanian lainnya. Pemimpin tentara bayaran menyuruh bawahannya untuk membubarkan para penduduk desa. Tapi hal itu dihentikan oleh Chris. Chris bilang kalau mereka membubarkan penduduk desa, maka hal itu bakal menyebabkan masalah bagi negara Ainz. Penduduk desa bisa aja beralasan kalau mereka cuma berternak, bertani, atau yang lainnya. Kalau penduduk desa dibubarkan, maka negara Ainz bakal dianggap sebagai negara yang telah bubarin penduduk dalam mencari nafkah. Tentara bayaran ceritain tentang bangsawan yang berkuasa di wilayah yang sekarang. Ketika mendengar informasi tentang bangsawan itu, Chris tahu bahwa bangsawan itu adalah bangsawan yang telah dimanfaatkan oleh Hilma. Walaupun para tentara memilih untuk menyerang, tapi Chris gak mau terburu-buru. Dan dia masih terus berpikir. Gak lama, salah satu tentara meminta Chris untuk keluar dari kereta. Penduduk desa udah mencegat kereta dan menunggu di luar kereta. Chris pun keluar kereta. Chris bilang kalau dia hanyalah pengantar yang harus mengantarkan barang. Philip bilang kalau dia nggak bisa membiarkan kereta untuk lewat. Walaupun Philip tahu itu adalah kereta negara Ainz, tapi Philip sangat gak peduli. Chris sebenarnya mau menyuruh para tentara untuk bantai semuanya. Tapi Chris gak mau ambil resiko. Chris tahu bahwa Philip adalah boneka Hilma. Chris gak mau berurusan dengan orang bodoh. Chris masih berpikir untuk maju atau mundur. Chris pun memastikan dulu apakah orang yang di depannya adalah Philip atau bukan. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Chris berpikir kalau orang di depannya adalah Philip yang asli. Chris masih terus berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Chris gak boleh gegabah, karena kalau gegabah nyawanya bisa terancam. Chris pun mutusin untuk mundur dan dia meninggalkan kereta. Bagi Chris, itu adalah langkah terbaik yang harus dia ambil. Chris akan melaporkan kejadian yang telah terjadi kepada atasan yang ada di Eichwinger. Di sisi lain, Philip sangat senang karena rencananya berhasil. Philip membawa salah satu bendera negara Ainz untuk dijadiin souvenir. Philip dengan bangga bilang kalau dialah satu-satunya orang yang berani membawa dan menginjak bendera negara Ainz. Gak lama datang Wayne dan Igor. Philip menunjukkan hasil kerjanya kepada mereka. Wayne sangat kaget karena Philip bisa menjarah tanpa ada pertarungan. Mereka berdua penasaran dengan strategi ajaib yang dilakuin sama Philip. Walaupun Philip gak mau bagi hasil, tapi Philip tetap nawarin bagi hasil. Wayne dan Igor menolak bagi hasil karena semua adalah usaha dari Philip. Philip meminjam kuda dari Wayne dan Igor. Dia butuh itu supaya mereka bisa menarik kereta dan mengambil semua hasil jarahan. Setelah diskusi, Wayne dan Igor pun ngasih kuda mereka. Di sisi lain, Ainz dan Momon sedang berjalan di kota Erantel. Tentunya yang jadi Momon
adalah Pandora Actor. Di belakang mereka juga ada Nabe. Tujuan mereka berjalan, mereka mau nunjukin kalau Ainz sangat cinta damai. Selain itu, mereka juga mau menghapus rumor yang mengatakan bahwa Momon telah mati dan diganti oleh undead. Dengan jalan-jalan, maka rumor itu akan sirna dengan sendirinya. Sejak dikuasai oleh Ainz, Erantel jadi kota yang jauh lebih baik. Ainz berharap kalau Erantel jadi kota maju dan tentunya jadi kota berbagai macam ras. Ainz juga berencana untuk menarik banyak wisatawan. Oh ya, di Erantel tingkat kejahatan sangat sedikit. Alasannya karena mereka takut kalau mereka mati, maka mayat mereka akan jadi undead. Ainz mikirin banyak hal tentang apa yang harus dia lakuin untuk kedepannya. Ainz juga mikir kalau negaranya sangat lemah dalam hal mata-mata. Ainz mau meningkatkan mata-mata agar dia bisa dapat informasi dari negara lain dengan mudah dan cepat. Memakai monster untuk mata-mata dalam jumlah banyak akan memakan banyak sumber daya dan uang. Lagi pula, hanya sedikit monster yang ahli mata-mata. Jadi Ainz berniat untuk manfaatin mata-mata manusia. Ainz masih terus mikirin tentang masa depan. Karena telah dipanggil Entoma, Ainz pun pergi ke Nazarik. Di ruang tahta, para penjaga lantai udah menunggu Ainz. Para penjaga lantai selalu sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Tapi kali ini mereka semua berlutut di hadapan Ainz. Albedo cerita ada penjarahan gandum yang mau diekspor ke Holy Kingdom. Dan pelakunya adalah bangsawan dari Kingdom. Ainz sempat curiga bahwa Eichfinger telah berkhianat, tapi Albedo membantahnya. Ketika melihat tingkah Albedo yang aneh, Ainz jadi keringat dingin. Ainz nganggap kalau kemungkinan dia telah berbuat salah, tapi Ainz gak tahu apapun. Ainz pun dengan muka poker face-nya, dia nyuruh Albedo untuk ceritain kejadian sebenarnya. Albedo bilang bahwa penyebab semuanya adalah Philip si bodoh. Gak lama, datang Hilma yang dipegang oleh dua undead di kedua sisinya. Sambil gemetaran, Hilma berlutut di hadapan Ainz. Hilma bilang kalau semua kejadian gak ada hubungannya dengan dia. Ainz masih bingung kenapa Albedo harus bawa Hilma. Padahal Albedo cukup ceritain ke Ainz. Ainz pun pakai skill supaya Hilma berkata jujur. Dan ternyata Hilma gak terlibat dalam penjarahan. Ainz pun mutusin Hilma gak terlibat. Tapi Albedo bilang bahwa kesalahan bawahan adalah tanggung jawab atasan. Hilma melakukan pembelaan. Dia bilang bahwa Philip melakukannya tanpa bilang ke Hilma. Ainz pun bilang kalau Albedo menyalahkan atasan, maka yang salah adalah Ainz sebagai atasan yang tertinggi. Ainz bilang walaupun Hilma melakukan kesalahan, tapi Hilma telah bekerja sesuai prosedur. Ainz bilang kalau kesalahan pertama dalam bekerja merupakan hal yang wajar. Hilma terus bersujud dan terus menekan kepalanya dengan sangat keras. Ainz menyuruh Hilma untuk bekerja lebih keras lagi. Hilma pun dengan lantang bilang kalau dia akan selalu melayani Ainz dan dia akan bekerja keras demi Ainz. Melihat Hilma yang tiba-tiba berubah, Ainz ingat dengan tingkah Nea. Hilma pun akhirnya dia pergi. Ainz dan yang lainnya masih berdiskusi. Mereka mikirin apakah Philip dimanipulasi atau enggak. Ainz nyuruh Albedo dan Demir untuk jelasin ke yang lain tentang rencana permen dan cambuk. Jadi rencana itu adalah rencana menghancurkan Kingdom dari dalam. Ainz akan membuat rakyat Kingdom berharap kepada bantuan Ainz. Rencana itu perlu bangsawan bodoh, sehingga Ainz bisa ikut campur dalam urusan Kingdom. Bagi Ainz, tragedi penjarahan gak mengubah strategi awalnya. Albedo bilang kalau dia udah menyelidiki
tentang kasusnya. Tapi masih ada kemungkinan kalau Philip dikendaliin sama orang lain. Ainz bilang kalau Philip bisa aja memang orang bodoh dan Philip gak mikir tentang akibatnya. Albedo gak percaya kalau ada orang yang sangat bodoh. Tapi Demir setuju dengan Ainz bahwa kemungkinan kalau Philip sangat bodoh. Mereka pun masih berdiskusi. Karena Philip telah berani mengganggu Ainz, para penjaga lantai pun ngusulin untuk bunuh Philip. Bahkan ada yang nyaranin untuk menghancurkan Kingdom. Tapi Demir ingetin lagi bahwa Ainz gak suka menghancurkan negara lain. Memerintah di atas negara yang hancur akan merusak reputasi Nazarik. Tentunya Ainz gak inget kalau dia pernah ngomong hal yang disebut oleh Demir. Ainz pun nanya ke Demir apakah rencana permen dan cambuk udah gagal dan gak bisa dilakuin. Demir terlihat sangat kebingungan. Dia mencoba memahami perkataan dari Ainz. Tiba-tiba Demir terlihat sangat kagum. Demir udah mengerti apa maksud Ainz. Demir memuji rencana dari Ainz. Ainz jelas sangat bingung. Padahal dia hanya mau mengkonfirmasi apakah rencananya udah gagal atau belum. Tapi ternyata Demir malah mikir kalau Ainz punya rencana yang hebat. Para penjaga lantai yang melihat Demir memuji kehebatan Ainz, mereka semua ikut memuji Ainz. Ainz makin kebingungan. Demir bilang kalau mereka siap untuk menghukum Kingdom. Empire yang udah menyerah maka dikasih permen. Kingdom yang belum menyerah maka mereka harus dikasih cambuk. Demir bilang kalau mereka harus tunjukin kepada semua negara arti dari permen dan cambuk. Di sisi lain, Hilma kembali ke tempat Eichfinger. Teman-temannya menyambut Hilma dan mencoba untuk menghibur Hilma. Hilma bilang kalau Ainz adalah orang yang bijak, pengampun, dan pengasih. Semua kesalahan Hilma telah dimaafkan oleh Ainz. Semua orang terkejut mendengar hal itu. Mereka selama ini yakin kalau Ainz adalah wujud dari kejahatan. Mereka curiga kalau Hilma udah dikendalikan. Hilma bilang kalau dia bisa kembali tanpa luka, itu adalah bukti bahwa Ainz adalah orang yang pengasih. Mereka masih gak percaya dengan Hilma. Hilma yang udah punya banyak pengalaman memahami orang lain, dia bilang kalau Ainz bukanlah orang jahat. Hilma pun ngasih tahu tentang Ainz. Intinya Hilma bilang bahwa Ainz adalah keadilan. Hilma mengajak semua orang untuk setia kepada Ainz. Tapi Hilma juga bilang walaupun Ainz pengasih, Albedo berbeda dengan Ainz. Albedo adalah sosok yang kejam. Di sisi lain, di Kingdom ada rapat untuk membahas deklarasi perang dari negara Ainz. Zanak melihat ayahnya seperti sebuah boneka yang rusak. Sejak kematian Gazep, ayahnya jadi terguncang dan pikirannya jadi gak jernih. Ayahnya pasti sangat dendam karena Gazep gak bisa dibangkitkan. Surat deklarasi perang telah disetujui oleh negara lain. Negara lain menilai bahwa penjarahan gandum yang ditunjukkan untuk kemanusiaan, hal itu merupakan kejahatan. Negara yang setuju adalah Empire, Dragonic Kingdom, Holy Kingdom, dan Dwarf Kingdom. Selain itu, ada juga tanda persetujuan dari individu. Orang itu dikenal sebagai tak berwajah. Para penjahat Kingdom, maaf, maksudnya bukan penjahat, maksudnya adalah pejabat. Para penjahat Kingdom masih berdiskusi tentang tak berwajah. Mereka menduga bahwa tak berwajah memiliki pengaruh terhadap suatu agama. Mereka juga masih nggak tahu kenapa Dragonic Kingdom bertekuk lutut kepada negara Ain. Udah banyak negara yang jatuh kepada negara Ain. Untungnya Konsil State dan Teokrasi, kedua negara itu masih belum bertekuk lutut kepada negara Ain. Mereka juga curiga bahwa insiden penjarahan telah dibuat oleh negara lain. Tujuannya
supaya negara Ainz dan Kingdom saling berperang. Tapi Zanak bilang kalau dia udah menyelidiki tentang semuanya dan pelakunya adalah Philip. Para pejabat gak percaya dengan hal itu. Para pejabat menduga bahwa Philip dikendalikan sama Ainz. Raja mutusin untuk melindungi Philip. Tapi Zanak bilang kalau dia mau ngasih kepala Philip ke Ainz supaya masalah bisa selesai. Raja terlihat sangat gak suka. Zanak bilang kalau dia gak mau membuat banyak korban, jadi lebih baik nyerahin satu kepala. Satu bangsawan setuju dengan Zanak, dan dia juga menyarankan untuk jadi negara bawahan dari negara Ainz. Banyak bangsawan yang sangat gak setuju. Setelah diskusi, kesimpulan untuk menang perang sangat kecil. Zanak tetap mau untuk ngorbanin Philip, tapi ayahnya selalu menolaknya. Zanak pun berencana untuk bunuh Philip secara diam-diam, tapi dia masih bingung dengan apa langkah terbaik yang harus dia lakuin. Gak lama ada laporan bahwa Albedo akan datang dalam waktu 2 jam. Raja nyuruh untuk mempersiapkan tempat untuk Albedo. Albedo pun memasuki tempat yang telah disediakan. Semua orang terpesona dengan kecantikan Albedo. Raja menyapa Albedo. Albedo bilang kalau tujuannya datang untuk membahas penjarahan yang telah terjadi. Raja minta maaf atas kesalahan dari warganya. Semua orang terkejut karena Raja meminta maaf sambil menundukkan kepala. Raja bilang kalau dia siap memberikan kepalanya sebagai bentuk permintaan maaf dari Kingdom. Gak lama, Raja bilang kalau Kingdom akan mengganti 2 kali lipat gandum yang telah dijarah. Albedo gak menerima tawaran dari Raja. Albedo hanya ingin kepala dari Philip, tapi Raja menolaknya. Albedo bilang kalau dia gak bakal mengubah keputusan apapun. Albedo bilang kalau negara Ainz akan menyerang dalam waktu 1 bulan. Tapi jika Kingdom bergerak lebih awal, maka negara Ainz akan bergerak lebih awal. Albedo juga bilang kalau Ainz gak bakal pakai sihir yang dahsyat. Ainz hanya ingin pakai sihir biasa, dan Ainz ingin menikmati perang yang akan terjadi. Salah seorang bangsawan bilang kalau negara Ainz telah membuat konspirasi. Albedo bilang kalau dia gak peduli dengan fitnah dari Kingdom. Albedo bilang kalau sejarah hanya akan ditulis oleh pemenang. Albedo pun pergi dari ruangan. Zanak mau nyuruh untuk bunuh Albedo, tapi Raja melarang Zanak. Raja bilang kalau Kingdom bunuh Albedo, maka negara lain gak akan ada yang mau untuk bekerja sama. Semua orang di ruangan, mereka berdebat tentang apa yang harus mereka lakuin. Raja pun mutusin untuk menunda rapat selama 1 jam. Zanak dan Rainer menuju kamar Raja. Di sana, Raja nyuruh Zanak dan Rainer untuk pergi dari Kingdom. Tapi mereka menolak untuk pergi dan ingin berjuang bersama rakyat Kingdom. Di sisi lain, Bran lagi ada di panti asuhan milik Rainer. Dia dikelilingi oleh banyak anak-anak. Bran juga melatih anak panti asuhan. Karena perang akan dimulai, Bran juga mikirin cara supaya anak-anak bisa selamat. Gak lama datang seorang wanita dan seorang pria. Mereka berdua termasuk anggota Secret Disciples dari dojo pendekar pedang. Mereka pun mengobrol dengan Bran. Mereka mengobrol tentang perang yang akan segera dimulai. Mereka juga mengobrol tentang Ainz. Di salah satu tempat yang ada di lantai 9 Nazarik, di sana udah berkumpul para penjaga dari Nazarik. Di sana, Ainz membaca materi yang akan dibahas dalam rapat. Ainz senang dengan kinerja bawahannya karena berhasil menyembunyikan informasi dengan sangat baik. Jadi pasukan Ainz udah masuk wilayah dari Kingdom, tapi nggak ada satupun yang tahu tentang hal itu.
Dengan strategi yang udah dibuat, maka kota-kota di Kingdom akan mudah untuk ditaklukkan. Ains juga memuji taktik dari Coccus. Dengan taktik Coccus, maka Nazarick akan membuat negara lain gak bisa ikut dalam Batu Kingdom. Ains nyuruh para bawahannya untuk terus menekan sehingga gak ada informasi yang bocor keluar. Ains juga senang karena Coccus telah berhasil menghancurkan kota kecil dan membunuh semua warganya. Ains senang karena Coccus telah berkembang. Ains gak peduli dengan jumlah korban. Selama itu membuat Nazarick semakin kuat, maka Ains bakal ngelakuin apapun. Ains bukanlah orang naif. Ains masih yakin kalau ada guild kuat yang ikut ditransfer. Ains nyuruh bawahannya untuk membuat strategi dengan baik karena sekarang adalah waktunya bagi orang-orang yang belum berpengalaman agar mereka bisa mencatatkan sejarah. Ains juga memuji strategi Saltiar yang menggunakan Frost Dragon untuk menyerang dari udara. Walaupun naga itu jatuh, tentunya naga itu juga akan ngasih damage ke musuh. Ains juga bilang bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk uji coba berbagai strategi. Coccus nanya kepada Ains, kenapa Ains ngasih pasukan dalam jumlah sedikit. Seketika Ains membeku. Ains sebenarnya gak mau ngeluarin banyak pasukan. Alasannya karena dia gak mau Nazarick hancur. Kalau dalam perang ada musuh kuat dan Ains ngeluarin semua pasukan, ketika semua pasukan dikalahkan, maka Nazarick pun akan hancur. Ains pun cuma bilang kalau dia akan ngasih tahu alasannya ketika pertempuran pertama telah dimulai. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.